Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Gojo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, gue gak bakal bahas cerita horor dulu ya, karena sebenarnya gue mepet nih. Gue gak sempet bikin video horor soalnya besok gue mesti berangkat ke Sumbing, naik gunung. Jadinya buat ngisi kekosongan, ya gue pikir gue bakal kasih tahu gimana sih gue kalau packing barang-barang kalau mau ke gunung. Oh ya, ngomong-ngomong, Els Montana ngeluarin kaos baru nih. Kalian bisa lihat. Ini kaos asli keren banget nih, gue suka banget desainnya. Kalau kalian yang mau beli kaos ini, link di deskripsi ya. Info di deskripsi. Udah siap ya? Mode packing aktif. Oke, jadi di sini udah ada barang-barang yang pengen gue bawa nih. Kalian bisa lihat tuh. Nah, kurang lebih ini adalah barang-barang yang nanti gue bawa. Kalau yang nggak ada, berarti nanti bakal gue beli di jalan. Nah, sekarang gue bakal jelasin yang ada di sini aja nih. Oke, kita mulai ya. Pertama, naik gunung. Hal yang paling penting adalah pertama, kita harus membawa perlengkapan hangat dulu. Perlengkapan hangat gue adalah kaos kaki. Jadi kaos kaki itu ada dua, Pak. Ini kaos kaki hangat. Biasanya dipakai pas di tenda. Nah, kalau yang ini kaos kaki buat trekking. Ini dipakai buat pas mendaki, pas trekking. Terus kupluk. Bebas sih kalian mau pakai kupluk atau enggak, tapi gue lebih anget, lebih nyaman kalau pakai kupluk. Soalnya kalian tahu sendiri di gunung itu dinginnya sampai ke kuping-kuping, Pak. Jadi kupluk. Terus celana. Ini celana khusus di tenda. Dia lumayan tebal bahannya, jadi ya buat ngangetin bagian bawah. Baju, kalau bisa tuh baju yang anget kayak gini nih, ini kan bahannya cotton nih. Nah, pakai ini kalau di tenda. Terus jangan lupa pakai jaket. Ya, jaket anget lah. Jaket apaan aja, pokoknya jaket anget. Jangan jaket motor ya, jaket anget yang tebel. Terus apalagi? Sleeping bag, ini penting. Di pendakian pertama gua itu nggak bawa sleeping bag. Jadi lu tahu gue tidur pakai apa? Tidur pakai sarung. Nah, usahakan ya kalian harus bawa sleeping bag. Soalnya ya untuk mengurangi resiko hipotermia. Apa itu hipotermia? Hipotermia adalah kedinginan akut. Nggak terlalu mahal harganya, tapi berguna. Jangan sampai pakai sarung kayak gue. Kecuali kalau kalian emang kuat. Ya terserah sih lah itu mah. Yang gue bawa selanjutnya adalah tentu tenda ya. Tenda. Ya iyalah, lu mau tidur di mana kan kalau nggak pakai tenda gitu. Nggak usah dijelasin lagi, pokoknya tenda. Usahakan cari tenda tuh yang bahannya bagus, yang bisa menahan badai, tahan air, nggak rembes, itu penting. Tenda udah, sekarang kita ke sarung tangan. Ini sarung tangan buat, sebenarnya sih ini sarung tangan biasa ya. Iya, buat ngangetin badan. Kalau gue pribadi ya, gue jarang pakai sarung tangan sih kalau di tenda tuh. Karena gue nggak kedinginan tangannya. Tapi kalau kalian yang kedinginan ya pakai sarung tangan aja. Tetap dibawa ya, buat jaga-jaga. Oke, mungkin segitu aja ya buat perlengkapan menahan dingin. Oh ya, mungkin kalian juga bisa bawa tuh, namanya emergency blanket. Dia bahannya tuh dari foil. Dan dia bisa menghangatkan lebih baik daripada sleeping bag. Cuman biasanya dia itu rapuh. Maksudnya rapuh tuh gini, gampang sobek gitu loh. Tapi itu buat jaga-jaga aja. Jadi kalau bisa sih dibawa itu. Gue juga biasanya tuh bawa matras biasa nih. Kalian pasti sering lihat lah matras inilah di toko-toko outdoor kan, matras karet kayak gini. Harganya 50 ribuan. Ya gunanya buat alas. Oke, next. Tentu kompor. Lihat kompor gue udah buluk banget nah. Ini udah dipakai masak. Wah, ini udah bermacam-macam masakan nih. Mulai dari masakannya Chef Juna, bercanda. Yang penting bawa kompor. Tentu jangan lupa juga bawa gasnya. Ini gasnya gue nggak taruh sini ya, karena nanti gue beli di jalan gasnya. Selain kompor,
tentu harus ada nesting. Nesting di sini itu adalah alat-alat masak kayak panci, kayak gini tuh. Ini sekilas aja ya, kayak gini lah. Tuh ada gini-gini tuh. Oke. Wah ini nesting gue udah lama banget nih. Dari pendakian kedua gue ke Gunung Salak gue pakai ini. Tentu kalau udah nesting harus ada alat makannya. Nah alat makannya ya simple-simple aja. Sendok garpu yang kecil kayak gini aja yang bisa dilipat. Jadi gak makan banyak tempat. Terus gelas buat ngopi atau ngeteh. Terserah lah mau nyusu kayak juga boleh. Pokoknya gelas. Oh iya ada cerita lucu nih tentang gelas. Jadi dulu gue nyoba manasin teh pakai gelas kayak gini. Tehnya sih nggak panas, gelasnya panas. Terus gelasnya itu gue angkat kesenggol tenda gue bolong. Pisau lipet. Atau gue bilang ini pisau serbaguna ya. Ada pisau, ada obeng, ada segala macam. Ya ini penting bawa aja ini. Terserah nanti masalah mau dipakai apa enggak, ya itu nanti. Yang penting dibawa. Terus yang biasa gue bawa selanjutnya adalah pisau gede. Ini pisau gede ini biasa gue pakai buat motong kayu atau buat ngeruncingin kayu. Atau bisa juga ke dalam kondisi darurat ya buat mempertahankan diri. Jadi ini gue selalu gue bawa nih. Apalagi ya yang biasa gue bawa, penting nih, ponco. Di gunung itu cuaca tidak bisa diprediksi. Jadi yang kita lihat dari bawah, kita perkirakan, wah kayaknya bakal cerah nih. Belum tentu. Tahu-tahu di atas hujan, deras, badai, segala macam ya. Kalau kita nggak bawa ponco, amsyong kan? Selalu bawa ini buat jaga-jaga. Nah, sewaktu mendaki, gue tuh biasanya nggak pakai kaos cotton kayak gini, tapi kaos yang bahan dry fit. Dry fit tuh kayak gini yang cepet kering dan gue biasa pakai long sleeve. Kenapa long sleeve? Biar tangannya nggak belang. Atau bisa pakai kaos lengan pendek terus pakai manset lagi. Itu bisa. Dan juga gue lengkapi pakai mana tuh tadi? Ini sarung tangan trekking. Jadi buat megang-megang dahan atau ranting atau apalah itu aman tangan kita, nggak kegores atau apa gitu. Oh ya, kaos kaki udah gue bilang tadi ya. Ini kaos kaki khusus trekking. Trekking kaos kakinya beda sama yang buat tidur. Pencahayaan. Ya, kita mungkin mendaki siang ya, tapi kita nggak pernah tahu sekali lagi apakah kita bakal ketemu malam atau enggak. Lebih baik dipersiapkan headlamp. Ini nggak ada baterainya ya, karena baterainya habis. Headlamp kayak gini. Dan satu lagi senter kecil. Ini buat cadangan aja sih, atau kalian bisa pakai ini. Lilin. Ya, sekalian dijagain tuh lilin biar. Oke, next. Oh iya, ini sejadah portable. Sejadah kecil ini biasa gue bawa kemana-mana. Kalau nggak cuma naik gunung aja, kalau bepergian jauh juga. Jadi enak lah, praktis. Kalau mau sholat tinggal bentangin gitu. Oh iya, lupa tadi pasangan kaos ini. Celananya gue pakai dry fit juga. Yaitu kenapa dry fit ya supaya cepet kering dan lebih adem lah gitu daripada mesti pakai celana tebal atau jeans. Itu menurut gue ya. Gue lebih prefer celana yang bahan dry fit. Terus buff. Buff ini multifungsi. Biasa gue pakai sih buat ngelindungin leher ya. Atau dalam kondisi misalnya gunung yang berdebu atau gunung-gunung di musim kemarau kan tuh berdebu tuh. Nah, gue pakai buff buat ngelindungin mulut atau sama hidung. Oh iya, masalah baju-baju ganti, kancut segala macam itu nggak perlu gue taruh sini. Itu udah inilah, udah mandatory lah, udah pasti kalian bawa lah. Masa nggak mungkin kalian bawa kaos satu doang. Baju-baju ganti itu pasti gue taruh di dry bag. Ini gue ada satu, ini yang kuning ini 4 liter. Ini 4 liter. Dan yang oranye ini 10 liter. Jadi, kenapa pakai dry bag? Buat jaga-jaga aja sih. Kalau misalnya carrier itu kan ya, kebanyakan carrier sekarang sih udah dilengkapi sama raincoat, rain cover sama raincoat mah jas hujan. Sama rain cover atau sama bahan carrier yang udah anti air. Cuman gue mau jaga-jaga aja. Gue tetap pakai dry bag supaya kaos-kaos gue, baju-baju ganti gue itu kering semua. Yang kuning ini buat celana dalam, kaos kaki segala macam. Dan yang ini buat kaos, celana. Udah ya. Ini namanya fly sheet. Gampangnya fly sheet itu kayak semacam terpal lah. Jadi kan tenda itu udah ada
Kebanyakan tenda tuh udah pakai 2 layer. Layer utama sama layer flysheetnya tuh. Cuman kalau mau lebih aman lagi, lebih aman lagi dari badai atau segala macam, dari hujan deras, pakein flysheet lagi di atasnya. Itu. Dan juga ini bisa dibikin buat teras gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh pendaki-pendaki pada bikin tenda yang hadap-hadapan, nah mereka suka pakai flysheet tuh di tengah-tengah tenda itu. Jadi mereka masak tuh di tengah-tengah. Lagi skop. Ini skop. Sebenarnya ada skop yang lebih ringan dari ini, dan gua saranin kalian beli yang ringan-ringan aja ya. Ini skop lumayan berat sih. Tapi intinya kenapa gue bawa skop? Gini, di gunung itu kan kebanyakan gunung sih ya, itu kan gak ada toilet ya. Nah, kalau nggak ada toilet gitu, mau nggak mau kita harus gali lubang. Nah, gali lubang itu pakai skop. Jadi kemana-mana ya gue harus bawa skop ini. Karena nggak mungkin kan gue buang air besar di tengah jalur atau di tenda orang, kan nggak mungkin. Oh ya, skop itu juga berguna kalau kita tuh mau gali parit. Jadi gali parit itu supaya air itu nggak, gimana ya jelasinnya, air itu nggak masuk ke tenda gitu. Jadi kita bikin kali gitu buat jadi ngalirin airnya. Ya mudah-mudahan kalian ngerti lah maksud gue. Next, botol minum ini selalu gue bawa. Botol minum ini buat di perjalanan ini. Jadi selain air logistik yang gede-gede itu yang 1,5 liter, itu kan gue taruh di tas. Kalau air yang gede gitu nggak mungkin dong gue mesti bongkar tas ngambil air minum, nggak. Ini gue selalu gantungin di sini. Oh ya, buat ke puncak gue selalu pakai yang namanya Summit Pack. Summit Pack itu adalah tas khusus buat ke puncak. Jadi tasnya tuh kecil, ya muat cemilan lah, muat botol air segala macam, pokoknya kecil-kecil aja. Jadi kita tuh ke puncaknya nggak berat. Ini sekitar berapa ya, sekitar 5 literan lah nih tas. Oh ya, gue juga selalu bawa topi. Terus tali rapia. Nggak perlu banyak-banyak. Tali rapia ini, ya ini sih lebih buat ke ini ya. Kalau tali rapia tuh gue buat nandain jalur. Misal, gue ragu nih sama jalur. Terus gue takut salah jalan, ya gue tandain. Gue ikat di dahan pohon pakai tali rapia. Makanya tali rapia itu yang gue bawa itu selalu terang kayak gini. Selanjutnya adalah kacamata. Ini kacamata, ya tolong ya Eiger ya. Ini gue hanya ngasih tahu ke teman-teman, ini berbagi sharing lah. Jangan kasih gue surat-surat yang nggak jelas ya. Gue pakai ini biasanya kalau buat muncak, karena muncak itu kan vegetasi udah mulai dikit ya, pohon itu jarang, jadi gue harus pakai ini biar nggak silau. Karena berbahaya juga buat mata gitu. Selanjutnya, oh ya gue lupa tadi jelasin tentang lampu tenda ya. Ya lampu tenda ya fungsinya buat menerangi tenda. Apalagi yang perlu dijelasin gitu loh. Kayaknya sih, oh ya ada satu lagi yang belum nih. Gue gak pernah kelupaan buat bawa power bank. Ya gue yakin lah pendaki-pendaki sekarang lah pasti gak pernah ketinggalan yang namanya power bank. Oke, oh ya ada lagi. Ini namanya toiletries. Toiletries itu yang isinya kayak peralatan mandi, sikat gigi segala macam. Dan ini bisa juga dimasukin obat-obatan kayak betadine, Hansaplast gitu-gitu, atau obat-obat yang emang kalian pribadi itu harus minum. Oh ya, ada satu lagi yang biasa gue bawa yang nggak ada di sini, itu adalah lakban hitam. Kenapa lakban hitam? Nah, lakban hitam ini berfungsi buat nambel. Udah semua lah yang gue jelasin di meja ini ya. Sekarang saatnya kita masukin barang-barang ini ke carrier. Oke ya, ini carrier gua udah siap nih. Sekarang saatnya kita masukin barang-barang yang tadi ke dalam carrier. Jadi hal pertama yang gue masukin itu adalah sleeping bag. Masukin ke yang paling bawah. Yang kedua adalah tenda. Kalian kan lihat tadi tendanya itu bentuknya kayak pisang gitu kan, lonjong gitu. Sengaja gue tuh kebiasaan tuh kalau packing tenda, selalu gue keluarin isinya terus gue lipat lagi. Jadi lebih ringkes gitu lah. Nah, tenda udah masuk segala macam sleeping bag. Yang gue masukin berikutnya adalah flysheet. Jadi gini, ini kan lebar begini ya. Nih kan begini kan. Barang yang berat itu ditaruh di punggung sini. Jadi nempel ke punggung kayak air, kayak nesting itu usahakan nempel ke punggung. Nah, yang ringan-ringan kayak katakanlah kayak inilah nih. Summit Pack itu ke sini, keluar sini, oke? Setelah masukin itu,
gue masukin summit pack gue dulu. Habis itu gue masukin, ini udah gue isi ya sama kaos-kaos segala macam. Ini dry bag yang 10 liter. Yang isinya baju ganti gue semua. Masukin lagi. Nah, berikutnya adalah ini. Ini yang kuning 4 liter. Isinya adalah ya kancut segala macam. Udah gitu yang gue masukin selanjutnya adalah nesting. Jadi sebenarnya nih di atas gue biasanya di atas baju ganti ini biasanya gue isi air. Cuman karena airnya belum ada, gue masukin nesting dulu. Jadi nanti kalau udah beli air, ini kita packing ulang lagi. Sama gasnya kan belum beli. Nah, ini namanya pasak. Ini pasak tenda. Tuh, pasak tenda kayak gini ya. Nah, ini kadang gue masukin di dalam, kadang gue masukin di luar. Ini gue masukin dalam aja. Nah, kalau frame ini namanya frame tenda. Penyangga-penyangga tenda, rangkanya tenda. Ini gue taruh di samping kanan atau kiri. Sekali lagi ini cara gue ya. Ini cara gue biasanya packing. Mungkin bagi kalian terlihat aneh, tapi ya oke. Jadi nanti setelah ini kan udah masuk semua nih yang gede-gede nih. Tinggal yang kecil-kecil. Nanti di atas nesting ini kan kita beli logistik tuh. Nah, baru kita masukin lagi. Kita packing ulang lagi gitulah. Udah, sekarang kita tutup. Di kepala sini gue akan taruh ponco. Udah pasti ponco. Di tempat yang paling mudah buat diakses. Terus di kantong bawahnya ini gue akan taruh toiletries atau tas yang isinya itu peralatan mandi dan obat-obatan. Sekarang kita bakal isi bagian depannya. Kantong-kantong kayak gini tuh. Sejadah gue taruh, sarung tangan, terus kaki. Oh ya, sama ini skop. Di sisi sini kantong satunya lagi gue bakalan isi pakai kacamata gue, power bank, lampu tenda. Udah itu. Anduk gue akan taruh di bagian depan ini. Oh ya, tadi gue lupa jelasin ya, kalau gue juga biasa bawa anduk. Iya, gue biasa bawa anduk juga buat ngeringin lah kalau misalnya habis wudhu atau segala macem. Udah nih, udah masuk semua. Ini emang kelihatan belum full karena emang belum full, belum masuk logistik segala macam air. Karena itu nanti bakal gue beli di jalan. Sisa pisau lipat, headlamp, senter, sama apa namanya, botol, gelas. Nah, ini tas kan punya ini nih, tuh kantong ini kan. Nah, jadi tadi pisau lipat gue bakal taruh di kantong ini, senter juga, yang kecil-kecil aja. Tali rapia di sini, sama ini di sini, headlamp. Atau juga headlamp biasanya tuh gue taruh di sini nih, di kantong depan sini. Ya tergantung selera aja. Selanjutnya matras. Ada dari kalian tuh yang masang matras tuh di dalam, ditaruh di dalam carrier. Tapi gue lebih prefer di luar. Gue tim matras luar. Jadi gue taruh di samping biasanya sih. Trekking pole. Gue tadi lupa bilang kalau gue selalu bawa trekking pole. Kenapa? Trekking pole sangat-sangat membantu gue dalam perjalanan turun. Meringankan kerja dengkul. Kadang biasanya gue taruh di sini. Di sini kan ada tempatnya nih. Di sini atau di depan sini. Yap, kayak gini. Sekarang coba kita bawa. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Tuh. Ini belum selesai loh packingnya, karena kita masih belum masuk logistik. Pisau, tadi gue bilang. Pisau ini kan ada ininya nih. Kalau gue kan masukin di sini. Set. Nah, gini gua. Terus ini air botol, gue masukin di sini. Gue lupa nih gelas, gue lupa masukin. Gelas biasanya sih gue taruh dalam atau di luar sini, cuman dia harus pakai karabiner lagi, kayak penjepit gitu, jadi dia gini nanti. Lupa banget gue masukin gelas. Ya, kurang lebih kayak gini. Dan lu udah siap mendaki tanpa khawatir masuk ke dimensi lain. Tapi ini nggak garansi. Oke, ya gue di sini bukan bermaksud menggurui kalian atau ya untuk merasa lebih tahu dari kalian. Gue di sini cuma sharing aja gimana sih gue kalau packing atau segala macem. Ya mungkin cara packing gue masih banyak yang salah, dan ya kalau kalian yang bisa nambahin apa yang mungkin salah, tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, gimana tuh video? Oke teman-teman, gimana tuh tadi videonya? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di
Iya, gue punya video nih di hari Sabtu besok. Kalian jangan sampai ketinggalan. Ada Bang Badru lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.